Perkenalkan, saya Jenny Ramadhani Putri dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA. Ada yang tahu nggak sih apa itu replikasi DNA? Nah, replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA sebagai materi genetik yang penting dalam pembelahan sel, terutama pada fase anafase. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang struktur DNA. Ada yang tahu nggak sih apa itu struktur DNA? Struktur DNA berbentuk double helix dengan dua rantai polimer DNA yang berpasangan secara komplementer, di mana adenin berpasangan dengan timin dan guanin dengan sitosin melalui ikatan hidrogen. Dalam proses replikasi ini, bentuk double helix akan diuraikan dengan bantuan dua protein, yaitu DNA helikase dan single stranded. H-helix bertugas menghidrolisis ATP untuk memisahkan rantai double helix menjadi dua single strand DNA. SBB kemudian menstabilkan struktur single strand DNA agar tetap lurus, sehingga memudahkan proses replikasi. Ketika sebagian DNA terbuka, proses replikasi bisa dimulai. Struktur yang terbentuk menyerupai karpu dengan dua untayan DNA berorientasi antiparalel. Kompleks enzim dan protein ada titik replikasi ini memulai proses dengan bantuan enzim primase yang membentuk primer RNA pendek sebagai penanda DNA polimase. Ada yang tahu nggak sih apa itu DNA polimase? DNA polimase adalah DNA yang bertugas merangkai monolipida membentuk DNA baru. Pada rantai leading start DNA sintesis secara kontinu seiring dengan pembukaan double helix. Sedangkan pada lagging start yang berorientasi sebaliknya, DNA sintesis secara diskontinu membentuk fragment Okazaki. Pembentukan setiap fragment Okazaki dimulai dengan primer DNA baru, dan setelah selesai primer ini akan hilang oleh enzim exonuclease. Selanjutnya, fragment Okazaki disambung oleh DNA ligase menjadi rantai DNA yang utuh. Nah, DNA juga memiliki peran dalam bentuk sifat genetik setiap individu karena urutan pasangan basa yang spesifik. Selain itu, DNA dapat berfungsi sebagai heterokatalik dalam sintesis molekul lain seperti RNA dan autokatalik dalam proses replikasinya sendiri. Terdapat 3 hipotesis replikasi DNA. Ada yang tahu? Pertama, konservatif, kedua, dispersif, dan ketiga, semi-konservatif. Yang pertama yaitu konservatif hipotesis. Bentuk double helix DNA yang lama tetap dan langsung menghasilkan double helix yang baru. Jadi, setelah replikasi akan ada satu molekul DNA asli dan satu molekul DNA baru sepenuhnya. Yang kedua yaitu dispersif hipotesis yang akan terputus-putus. Selanjutnya, segmen-segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang bergabung dengan segmen yang lama, membentuk DNA baru molekul, dan DNA baru merupakan campuran acak dari DNA lama dan DNA baru sepanjang untayan. Yang ketiga yaitu semi-konservatif hipotesis buah pita spiral dari double helix memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pita pasangan. Dengan hipotesis ini, setiap molekul DNA yang dihasilkan dari proses replikasi akan memiliki satu untayan lama DNA asli. Itu tadi penjelasan materi tentang replikasi DNA dari saya. Saya Jenny Ramadhani Putri, pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.